Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Di tengah-tengah segala caruk maruk yang tengah terjadi di bangsa ini, saya merasa kita perlu untuk mengangkat isu mengenai keadilan ya, ketimpangan, kecurangan segala yang tengah terjadi di bangsa kita ya. Saya juga diingatkan oleh Ibu Diana Semalang untuk membahas mengenai hal ini ya. Sebab itu judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah suara rakyat dan suara Tuhan. Mari kita buka dalam Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai ke 8. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai ke 8. Kalau di Alkitab HP mungkin ya, Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 8 di bawah perikop kesia-siaan kekayaan ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Nah, saudara-saudara, saya akan mengambil pendekatan yang lebih berbeda ya. Kalau biasanya saya berkhotbah secara tekstual ya, jadi saya bahas satu perikop ya secara tekstual, kemudian saya kupas satu persatu ayatnya dari awal sampai akhir. Tapi sekarang saya akan ambil pendekatan yang lebih ke topikal ya. Khotbah pada siang hari ini akan lebih mengarah ke topikal. Nah, kalau kita melihat ya, keadaan bangsa kita yang sudah dipenuhi oleh korupsi ya, kecurangan ya, ketidakadilan ini yang membuat hati kita sedih ya. Mendengar beberapa masalah-masalah, isu-isu yang terjadi ya, ada driver ojek yang dilindas ya, bahkan berbagai isu-isu yang bisa membuat kita marah secara adil, benar-benar marah ya, dan kita dibenarkan dalam amarah kita. Nggak apa-apa marah dalam hal ini. Tapi kita perlu melihat kembali ya, saudara-saudara, supaya jangan sampai amarah kita ini berlebihan ya. Jangan sampai amarah kita menjadi amarah yang merusak ya. Oleh sebab itu kita harus kembali membahas soal keadilan yang daripada Tuhan. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar ya khotbah saya mengenai ketidakadilan, tapi saya akan angkat lagi, tapi dari perspektif yang berbeda ya, dengan poin-poin yang mirip tapi juga berbeda sedikit ya. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kekacauan ini, saudara-saudara, kita dihadapkan seolah-olah ya, kembali saya katakan seolah-olah dihadapkan hanya pada dua pilihan saja. Seolah-olah netizen ya, media sosial ya, masyarakat di sekitar kita hanya memberi kita dua pilihan sebagai orang Kristen. Entah kamu pro pemerintah ya, mendukung pemerintah secara sepenuhnya, atau kita harus anarkis. Kita harus melakukan revolusi. Kita harus merombak kembali sistem yang sudah ada ya. Kita harus melengsarkan secara fisik mungkin orang-orang yang sedang duduk di kursi pemerintahan ya. Kalau kita mengingat dalam sejarah, mungkin saudara pernah mendengar cerita tentang revolusi Prancis ya, bagaimana, dan kondisinya tidak jauh berbeda dengan negara kita sekarang ini ya. Ya, jadi rajanya menaikkan pajak ya, pejabatnya menaikkan pajak yang sangat tinggi ke rakyatnya ya. Rakyatnya sudah susah, bahkan garam pun dipajakin ya, saudara. Sehingga akhirnya rakyat marah, emosi, akhirnya menyerang istana ya, membunuh pejabat-pejabat tingginya, rajanya sampai ditekan supaya ubah peraturannya, kamu harus turun dari posisimu sebagai raja. Bahkan pejabatnya dipenggal, kepalanya ditusukkan. Tapi apa akhir dari revolusi Prancis? Apakah akhirnya rakyat bahagia, rakyat sejahtera? Enggak, karena beralih dari tirani yang satu ke tirani yang selanjutnya. Robespierre kalau nggak salah satu pemimpin revolusi itu akhirnya yang menjadi pimpinannya, dan bukannya mensejahterakan rakyat, dia membuat kultus sendiri ya, membuat agama sendiri. Kalau rakyat nggak menyembah saya, mati kan ya, dipenggal. Kamu memikirkan pemberontakan terhadap saya, penggal. Dari raja ke demokrasi, tapi demokrasi yang tirani. Begitu juga kita, kalau kita mengulang kembali sejarah ya, kita bisa jatuh ke lubang yang sama seperti revolusi Prancis ini. Maka dari itu khotbah kali ini akan mengingatkan kepada kita sikap apa yang sepatutnya diambil oleh orang Kristen. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat kita harus berdoa untuk keadilan yang datang bukan dari kita, bukan dari pemerintah, bukan dari rakyat, tetapi dari Allah. Kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29
ayat yang ke-7. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sedikit konteks saudara-saudara mengenai surat Yeremia pasal yang ke-29 ini. Surat ini ya ditujukan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang sudah dibuang ke Babel. Jadi waktu itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel, ya, oleh kerajaan Babel, ya. Yerusalem sudah dikepung, beberapa rakyatnya, warganya dipindahkan ke kota Babel, ya. Sebagian masih ada, masih tinggal. Jadi ada 3 gelombang. Kalau kita baca di Alkitab ada 3 gelombang pembuangannya. 3 kali rakyat Yehuda ini dipindahkan ke Babel, ya, diasingkan di sana. Nah, Yeremia menulis surat kepada gelombang pertama atau enggak yang kedua ini, supaya apa? Berdoa untuk kesejahteraan bangsa, berdoa untuk Babel yang sudah menjajah mereka, mengusahakan kesejahteraan Babel yang sudah menjajah mereka, bekerja di sana, mengolah ladang di sana, beranak cucu di sana. Nah, narasi daripada Yeremia ini, surat yang Yeremia sampaikan kepada penduduk Israel, Yehuda yang ada di Babel ini, sangat-sangat kontras dengan narasi pemerintah pada waktu itu, pemerintah Yahudi. Karena bagi mereka, enggak, kita harus melawan Babel. Kita harus bisa menang melawan peperangan ini. Kita harus bisa menang melawan penjajahan ini. Tapi ternyata firman Tuhan berbicara berbeda. Dimanapun kamu berada sekarang, ditempatkan di sekarang, di bangsa apapun, usahakan kesejahteraan. Doakan bangsa itu. Bangsa Babel, bangsa yang bejat, ya, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak jauh berbeda dengan bangsa kita. Tapi apa kata Tuhan pada orang-orang Yehuda yang ada di sana? Jangan kamu memberontak terhadap Babel. Jangan kamu melawan Babel. Dalam tanda kutip melawan secara anarkis, ya saudara-saudara. Jangan. Tapi apa dikatakan? Berdoa, usahakanlah kesejahteraan. Nah, saudara-saudara, kita tidak akan bisa berdoa, kita tidak akan bisa menyampaikan permohonan kepada Tuhan kalau sebelumnya kita tidak memahami situasi yang sedang terjadi di bangsa kita. Masalah-masalah, isu-isu politik, ya, ekonomi, apapun itu. Firman Tuhan, saudara-saudara, tidak melulu bicara soal kerohanian belaka, spiritualitas belaka. Enggak, saudara-saudara. Kalau kita baca, ya, hampir seluruh isi Alkitab pasti ada sangkut pautnya mengenai politik, mengenai ekonomi, mengenai hubungan masyarakat dan sosial. Pasti ada. Seluruh aspek kehidupan manusia dijamah, disentuh oleh firman Tuhan. Amen. Tidak melulu soal rohani. Kita tidak diajak oleh firman Tuhan untuk lari dari situasi bangsa kita, untuk tinggal di gua, untuk lari ke hutan, meninggalkan kota ini. Enggak. Kita diajak untuk engage, untuk menghadapinya dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus ikut ambil andil dalam menyampaikan suara rakyat, terutama kepada Tuhan. Keluhan-keluhan bangsa ini yang menjadi beban negara kita harus kita angkat, permohonan kita kepada Tuhan. Oke, kita bersuara kepada pemerintah, oke. Tapi harapan utama kita adalah kepada Tuhan. Maka daripada itu, saudara-saudara, orang Kristen adalah orang yang tidak hanya peduli dengan kesejahteraannya sendiri, tapi juga kesejahteraan bangsanya. Orang Kristen harus memegang kitab suci di satu tangan dan koran di tangan yang lain. Ya, koran maksudnya supaya tahu kondisi bagaimana masyarakat kita, ya. Itu maksud saya. Jadi poin yang pertama, berdoalah untuk keadilan daripada Tuhan. Amin. Kenapa? Ya, karena hanya Tuhanlah pengharapan kita. Dan kalau kita melihat di poin yang kedua, kenapa hanya Tuhan pengharapan kita? Karena kalau kita mau koreksi hati kita, kita pun sama bejatnya dengan pemerintah. Yang kedua, poin yang kedua, marilah kita mengoreksi hati kita. Kalau kita melihat, ya saudara, berita-berita, narasi-narasi yang ada di sosial media, ya, yang ada di, terutama di Twitter, ya. Kalau saya mengikuti beberapa berita di Twitter itu, kita cenderung diperlihatkan kebejatan, ya, kecurangan, ketidakadilan, ketimpangan yang diakibatkan oleh pemerintah. Seolah-olah semua ini salah mereka. Semua ini salah orang-orang yang
duduk di kursi pemerintahan. Tapi nyatanya kita sekarang diperlihatkan kembali, kita pun sama bejatnya. Kita tidak jauh beda dengan orang-orang yang kita kritisi. Meskipun kecurangan, ketidakadilan, kejahatan yang kita lakukan dalam skala kecil, tidak dalam skala nasional, tapi kita sama bejatnya. Kalau kita melihat bangsa kita, baik pemerintah maupun rakyatnya, sama-sama korup, sama-sama bejat, sama-sama jahat. Tadi barusan kita bahas ya di sini, bagaimana orang-orang mulai menjarah akhirnya rumah-rumah para pejabat ya, mulai menjarah rumahnya Eko Patrio, rumahnya Syahroni ya, semua. Ternyata dari situ kita melihat masalahnya, kita ini menyuarakan keadilan, tapi yang kita inginkan bukan keadilan. Yang kita inginkan apa? Bagiannya mereka. Sejujurnya kalau kita mau jujur, kita tidak ingin keadilan. Karena kalau kita ingin keadilan, kita akan dihukum juga. Yang kita inginkan, saya juga pengen korupsi kayak mereka. Saya juga pengen kaya, pengen uangnya kayak mereka, pengen bebas kayak mereka juga. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Makanya kita melihat sekarang rakyat Indonesia, warga Indonesia mulai menjarah pejabatnya. Itu kan milik pribadi. Kalau secara hukum kan ilegal, harus dihukum. Bahkan secara hukum Tuhan pun harus dihukum. Dikatakan apa? Jangan mencuri, jangan mengingini milik sesama. Secara hukum Tuhan pun harus dihukum seharusnya. Kita melihat kemarin juga kasusnya Bupati Pati tidak jadi dilengsarkan. Kenapa? Karena yang protes dapat bagian. Akhirnya oke lah, kita damai sekarang. Ya kan? Yang mereka inginkan bukan keadilan, yang mereka inginkan adalah bagian. Pengen sama-sama kaya, sama-sama bisa korup. Sebenarnya kita sama, cuma nggak dapat kesempatan yang sama. Maka dari itu yang jadi masalah bukan selalu sistemnya, tidak selalu sistem. Kalau kita bandingkan, oh kapitalisme jelek, oh komunisme jelek ya, komunisme memang jelek ya, cuma kapitalisme lebih baik. Tapi tidak selalu sistemnya, ya. Tidak selalu sistemnya. Masalahnya adalah hatinya. Sistemnya bisa bagus, bisa rigid, aturannya bisa ketat. Tetapi kalau hatinya sudah jahat, aturan bisa diputar balik. Segala sesuatu bisa diputar balik. Di mana negara yang nggak ada korupsi? Nggak ada. Bahkan Jepang pun yang dikatakan negara yang paling aman ya, ada korupsinya. Tapi mereka mau mengakui kalau mereka korupsi, itu aja masalahnya. Beda sama negara kita. Ya. Di segala sesuatu, masalahnya bukan masalah, tidak selalu masalah sistemnya, saudara-saudara. Tetapi hati manusia yang jahat, hati manusia yang kejam, yang curang, yang bejat ini yang jadi masalahnya. Tidak selalu sistemnya yang harus diubah, tapi hati manusianya yang harus diubah. Maka dari itu saudara-saudara, kemungkinan besar, sekali lagi kemungkinan besar, ini masih kemungkinan, bahwa apa yang sedang terjadi di bangsa kita merupakan bentuk penghakiman Tuhan, baik atas pemerintah maupun atas rakyatnya. Rakyat korup, penghakimannya apa? Diberikanlah pemerintah yang korup. Pemerintah korup, diberikanlah rakyat yang anarkis. Contohnya di mana? Mungkin saudara-saudara nanti bisa baca di Hakim-Hakim pasal 9. Kita coba buka Hakim-Hakim pasal 9. Hakim-Hakim pasal 9 ini khusus membahas mengenai cerita Abimelek, ya, anak daripada Hakim Gideon, ya. Ketika Gideon sudah mati, ya, Gideon punya banyak anak, tapi salah satunya bernama Abimelek, anak dari gundik. Ya. Nah, satu waktu dia bertanya kepada sesama orang-orang sedarah daging dengan dia, kalian mau nggak kalau aku yang jadi raja? Oke, mau. Ya. Oke, sebentar ya. Akhirnya dia bunuh dulu saudara-saudaranya. Dia bunuh semua saudara-saudara dari anak bapaknya ini, sehingga dia sendiri yang jadi raja. Kecuali satu orang, ada yang lolos. Ya. Saya lupa namanya di sini, tapi ada, nanti kita baca. Akhirnya saudaranya yang lolos ini, ya, dia mendoakan celaka atas Abimelek dan atas rakyat yang sudah memilih dia jadi raja. Oke, kamu pilih dia, orang jahat ini jadi raja. Tapi awas, dari Abimelek akan keluar api, dan dari rakyat ini akan keluar api, saling makan satu sama lain. Dan kalau kita baca ceritanya, rakyat memberontak terhadap Abimelek. Abimelek lawan rakyatnya sendiri.
Inilah bentuk penghakiman, kutukan daripada Tuhan atas Abimelek dan rakyat. Dan ini juga yang sedang terjadi atas bangsa kita. Rakyat yang korup, yang jahat, yang bejat ini diberikan pemimpin yang korup, yang tidak tahu apa-apa, yang jahat. Imbasnya atas rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu mari kita juga bertobat dari segala bentuk ketidakadilan, segala bentuk keserakan, kecurangan, ketimpangan yang kita sendiri lakukan dalam skala kecil. Agar apa? Agar kita bisa menyuarakan keadilan tanpa kemunafikan. Supaya kita bisa mengkritik pemerintah dengan hati nurani yang bersih. Saya nggak begitu. Makanya saya bisa berbicara demikian. Poin yang terakhir, antara pro pemerintah dan anarkis, kita kembali pada pilihan yang tadi saya sampaikan di awal. Kita seolah-olah dihadapkan pada dua pilihan saja. Entah kamu pro pemerintah atau kamu pilih untuk anarkis. Tapi nyatanya Yesus Kristus menawarkan pilihan. Pilihan ketiga adalah taat pada pemerintah, tetapi juga mengkritisi. Kita baca dalam Matius 22 ayat 21. Dikatakan, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus mengajarkan kita untuk membayar pajak, untuk taat, tunduk pada pemerintah. Tapi pada saat yang sama, Yesus juga bisa mengkritik pemerintah pada zamannya. Coba kita lihat dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Dikatakan, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Apa jawab Yesus? Jawabnya, pergilah dan katakanlah kepada siapa? Serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Dia kritik Herodes, dia kritik orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat yang menjadi pemimpinnya pada saat itu. Dia panggil mereka, kamu orang-orang munafik, kamu makam yang dilabur putih, kamu serigala. Tapi dia tetap bayar pajak. Yesus Kristus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Tapi pada saat yang sama, dia juga memanggil pemerintah pada saat itu untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai pemerintah, sebagai hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah bukan saja kita di sini, ya, orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, yang duduk di kursi pemerintahan pun adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus mengingat selalu bahwa pemerintah adalah hamba Tuhan, bukan dalam aspek rohani, tapi dalam apa? Dalam menjalankan tugas mereka untuk menghukum orang-orang jahat. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai 4 kita baca. Dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Next. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Next. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Itu tugas pemerintah, kewajiban pemerintah. Kita harus taat pada pemerintah, tunduk pada pemerintah, bayar pajak kita. Tetapi ketika pemerintah out of the way, melanggar kewajibannya, tidak melaksanakannya, tidak menghukum orang-orang jahat, malah menyakiti rakyatnya sendiri, pada saat itulah kita harus menegur mereka, mengkritik mereka.
memanggil mereka kembali kepada panggilan. Kamu harusnya berbuat seperti ini. Kamu harus menjalankan keadilan. Kamu harusnya menghukum orang-orang jahat, bukannya menindas rakyat. Itulah peran gereja, saudara-saudara. Dari dulu sampai sekarang, peran gereja salah satunya adalah mengkritik pemerintah, memanggil pemerintah kepada panggilannya yang daripada Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan pemerintah kita. Dan kita dipanggil untuk menyadarkan pemerintah, ini tugasmu, ini tujuanmu, diberi posisi untuk menghukum orang-orang jahat. Ketika pajak dinaikkan, saudara-saudara, jelas kita protes. Memang kita harus bayar pajak. Tapi perhatikan, saudara-saudara, pajak seharusnya tidak boleh lebih daripada 10%. Karena apa? 10% itu untuk Tuhan. Kalau lebih daripada 10%, ya berarti pemerintah mengataskan dirinya di atas Tuhan. Makanya kita protes. Dan dibenarkan waktu kita protes. Kita memanggil pemerintah, kamu tidak boleh ada di atas Tuhan. Kamu harus tunduk pada Tuhan. Oleh sebab itu, tugas kita adalah memanggil pemerintah untuk bertobat. Percaya kepada Yesus. Bertobat tidak cukup kalau mereka tidak percaya pada Yesus. Saudara-saudara, kalau kita inginkan pemulihan, kita inginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, pemimpin kita haruslah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin orang takut akan Tuhan tanpa dia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu, kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita percaya kepada Yesus, tunduk pada otoritas Yesus, dan kita memanggil mereka untuk bertobat. Mari percaya pada Yesus. Mari, kasih balik keluar. Agar apa? Agar mereka mampu menjalankan panggilan mereka untuk membawa keadilan atas bangsa kita. Khotbah hari ini singkat, saudara-saudara. Kesimpulannya adalah berdoalah untuk kesejahteraan bangsa kita. Koreksi hati kita agar kita dapat menyuarakan keadilan tanpa kemunafikan dengan hati nurani yang bersih. Dan yang ketiga, taati aturan pemerintah dan panggil mereka untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu.